line. We also have 25% of our children going hungry every day. Atau tuntutan dasar kehidupan manusia itu yang dipenuhi dahulu, yang disebut basic needs itu, sebelum kita membangun infrastruktur yang sifatnya hanya pameran. Banyak jalan yang sebetulnya belum waktunya untuk dibuat, tapi demi pencitraan Presiden Jokowi pada waktu itu dia dipaksakan. Nah itu akhirnya terbaca oleh publik internasional bahwa Indonesia gagal untuk memuliakan anak-anak ini, dan masa depan anak-anak itulah yang sering kita sebut sebagai bonus demografi. Nah mereka yang kelaparan hari ini, mereka yang kekurangan gizi, mereka yang kecerdasannya menurun karena tidak diproteksi oleh negara, itu pasti akan jadi beban generasi ke depan, bukan jadi bonus justru. Jadi bagus betul Pak Prabowo mengucapkan itu dengan tegas bahwa memang kami ada problem dengan kemiskinan tuh. Lebih sedih lagi karena pernyataan itu dibuat di luar negeri, di Rio de Janeiro, Brazil, pada hari Senin 18 November 2024 di tengah-tengah forum KTT G20, 20 negara-negara besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiri KTT G20, Prabowo sebut 25% anak Indonesia kelaparan. Prabowo di dalam sesi pertama KTT G20 di Brazil pada hari Selasa 19 November 2024 mengungkapkan ada sekitar 25% anak Indonesia menghadapi kelaparan setiap harinya, sehingga ini menjadi perhatian dan persoalan serius. We also have 25% of our children going hungry every day. I myself have just been elected president of the fourth largest country in the world. We have the fourth largest population. Therefore, hunger and poverty is for us a real issue, a day-to-day matter. We have still sizable percentage of our people below the poverty line. We also have 25% of our children going hungry every day. I was elected on the issue of poverty and hunger. Therefore, I'm very happy to be involved in this G20. Nah, apa yang disampaikan Prabowo di dalam KTT G20 di Brazil, sehingga ini mengundang berbagai reaksi netizen di sosial media. Kalau kita lihat komentar dari netizen di sosial media, ada yang mengatakan Prabowo mempermalukan diri sendiri. Padahal kalau kita lihat lagi, bukan Prabowo mempermalukan diri sendiri, justru mempermalukan yaitu ketidakberhasilan dan ketidakbecusan Mulyono di dalam memimpin di 10 tahun terakhir pemerintahnya. Apa keberhasilan Jokowi di 10 tahun terakhir memimpin Indonesia ini? Yang ada justru memikirkan bagaimana dinastinya bisa berlanjut dan Gibran bisa menjadi calon presiden di Pilpres 2029 mendatang. Dan akhirnya juga terungkapkan dari Ketua Bappenas yang mengatakan tidak ada target yang tercapai di era pemerintah Jokowi. Izinkan saya membaca juga pertumbuhan ekonomi dari baseline 2019 itu 5,02, capaian 2023 5,05, dan RPJMN targetnya 6,2 sampai 6,5, dan dengan RKP 5,3, 5,7, dan capaian yang diperkirakan ini tidak tercapai. Kemudian pertumbuhan investasi yang kami sampaikan di sini baseline-nya 4,5, capaian 4,4, kemudian RPJMN 6,6 dan 7 sampai 7. Dan di sini RKP kita susun sebagai bagian dari capaian 6,2 sampai 7, diperkirakan juga tidak tercapai. Industri pengolahan juga demikian dengan baseline 2019 19,7, capaian 18,67, RPJMN 21, diperkirakan juga tidak tercapai. Artinya Prabowo di dalam KTT G20 di Brazil yang mengatakan ada sekitar 25% anak Indonesia menghadapi kelaparan setiap harinya, sehingga Prabowo pun harus membuat program makan bergizi gratis, dan itu pun harus ngutang ke Cina. Kenapa harus ngutang? Akibat kebijakan Jokowi mengelola anggaran APBN ugal-ugalan demi kepentingan hawa nafsunya, yaitu untuk pencitraan bagaimana dinastinya bisa berlanjut. Akhirnya dampak yang dilakukan oleh Jokowi
dirasakan oleh pemerintah Prabowo. Terjadi defisit anggaran mencapai 600 triliun dan hutang jatuh tempo mencapai 800 triliun. Kata Sri Mulyani, untuk menutupi utang ya harus ngutang lagi. Jadi itulah ya hasil kebijakan dari pemerintah Mulyono sebelumnya harus ditanggung oleh Presiden Prabowo. Artinya Prabowo mencuci piring kotor yang dilakukan oleh Mulyono. Dan ini sejalan ya apa yang disampaikan oleh Said Didu, bahwa Jokowi tidak hanya memikirkan Gibran tetapi sudah memikirkan cucunya. Baik, coba kita lihat videonya. Kalau ini jadi, PIK 2 ini jadi, mungkin Jan Etes akan jadi presiden. Itu. Bukan Gibran ya? Bukan. Karena PSN PIK 2 ini adalah simbol dari segala kesewenang-wenangan yang terjadi, kolusi antara kekuasaan dengan oligarki, dan real betul-betul tanpa kemanusiaan mengini rakyat. Jadi itu Pak Jokowi ini sudah memikirkan dinastinya, bukan memikirkan dirinya lagi. Kalau ini nggak laku, maka Jan Etes tidak menjadi presiden. Kalau ini jadi, PIK 2 ini jadi, mungkin Jan Etes akan jadi presiden. Itu. Bukan Gibran ya? Bukan. Gibran udah selesai. Nanti Jan Etes. Coba kita lihat ya komentar dari Rocky Gerung, yaitu Prabowo jujur sekali dengan mengatakan 25% anak Indonesia masih menghadapi kelaparan. Bung Rocky, secara mengejutkan, Presiden Prabowo mengakui di forum KTT G20 di Brazil bahwa kemiskinan di Indonesia itu masih tinggi dan 25% anak Indonesia itu kelaparan setiap hari. Ini saya kira pengakuan jujur dan sekaligus mengingatkan kita dengan pernyataan Prabowo sebelumnya bahwa jangan bangga menjadi anggota G20 kalau rakyatnya itu masih miskin. Tapi saya melihat ini juga sebagai kritik pada pendahulunya, Pak Jokowi yang selalu membangga-banggakan keanggotaan Indonesia di G20 ya. G20 ini kan negara dengan skala ekonomi terbesar di dunia. Dan Pak Jokowi pada waktu itu selalu menyebut bahwa posisi Indonesia sekarang ini berada dalam puncak kepemimpinan dunia hanya karena Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 di Bali, yang sebenarnya harusnya itu adalah giliran dari India yang menjadi tuan rumah. Ini bukan kepemimpinan, ini arisan sesungguhnya. Ya, fakta itu memang harus diterangkan bahkan ke publik internasional, karena data Indonesia kan juga ada di Bank Dunia, ada di lembaga-lembaga riset. Jadi menerangkan bahwa memang anak-anak kita itu 25% mengalami kekurangan gizi, bahkan disebut kelaparan sebetulnya. Itu petunjuk pertama bahwa ada yang salah di dalam kebijakan selama 10 tahun ini. Kan tidak mungkin kita berupaya untuk bicara dengan harapan bahwa akan ada bonus demografi kalau fakta yang diucapkan Pak Prabowo itu sungguh-sungguh memang jadi alasan kenapa kita mesti reorientasi cara membangun. Kalau dari awal kita bisa katakan bahwa kenapa ada kemiskinan dan kekurangan gizi dan kelaparan 25% dari anak Indonesia, itu karena tukar tambah dengan infrastruktur. Kan pasti begitu cara melihatnya tuh. Ya bisa diterangkan macam-macam, tapi secara gampang kita mau lihat bahwa fungsi-fungsi dasar atau tuntutan dasar kehidupan manusia itu yang dipenuhi dahulu, yang disebut basic needs itu, sebelum kita membangun infrastruktur yang sifatnya hanya pameran. Banyak jalan yang sebetulnya belum waktunya untuk dibuat, tapi demi pencitraan Presiden Jokowi pada waktu itu dia dipaksakan. Nah, itu akhirnya terbaca oleh publik internasional bahwa Indonesia gagal untuk memuliakan anak-anak ini, dan masa depan anak-anak itulah yang sering kita sebut sebagai bonus demografi. Nah, mereka yang kelaparan hari ini, mereka yang kekurangan gizi, mereka yang kecerdasannya menurun karena tidak diproteksi oleh negara, itu pasti akan jadi beban generasi ke depan, bukan jadi bonus justru. Jadi bagus betul Pak Prabowo mengucapkan itu dengan tegas bahwa memang kami ada problem dengan kemiskinan tuh, terutama bagi anak-anak masa depan Indonesia. Dunia harus tahu itu sebagai sesuatu yang menyangkut heritage of humankind itu warisan peradaban dunia, itu mestinya diasuh dengan data yang memungkinkan seluruh dunia peka terhadap kemiskinan, dan terutama kemiskinan pada generasi yang ada sekarang kan. Jadi ini satu upaya untuk mulai melihat kontras cara berpikir dan kontras strategi pembangunan antara Presiden Jokowi dan Pak Prabowo. Jadi betul sekali kalau Pak Prabowo mulai mengendalikan atau bahkan menghentikan proyek-proyek yang tidak ada hubungannya dengan peningkatan mutu hidup anak-anak kita tuh. Anak-anak kita nggak akan punya mobil mewah untuk mondar-mandir di jalan tol. Mereka bahkan akan ada di pinggir jalan tol untuk jadi pengemis kalau keadaan ini tidak diubah. Jadi betul reorientasi pembangunan diperlukan, dan di luar negeri Pak Prabowo mengakui bahwa kita mengalami kegagalan, dan tidak perlu malu atau gengsi untuk mengatakan bahwa Indonesia memang punya problem dalam soal strategi pembangunan. Pengakuan jujur dari Pak Prabowo ini sangat penting, apalagi dikaitkan dengan beban hidup rakyat yang makin berat, dan artinya kemiskinan itu bertambah dengan nantinya diterapkannya PPN 12% mulai tahun depan. Dengan mengunci anggaran untuk infrastruktur baru, ini merupakan langkah konkret menggunakan APBN untuk kesejahteraan rakyat. Beda sekali dengan Jokowi yang senang pamer dengan infrastruktur yang mercusuar. Ya, bertumpuklah problem sosial ekonomi hari-hari ini. Beban rakyat tetap
berat karena harus menanggung kenaikan PPN 12%. Itu artinya seluruh harga itu berlaku merata, harus dipikul oleh seluruh rakyat. Sementara mereka yang punya penghasilan lebih banyak, 12% itu ya biasa aja sebetulnya. Tetapi konsumsi publik itu kan tidak mungkin dihindari, dan itu artinya harga semua barang yang dibeli oleh masyarakat itu akan meningkat, dan potensial juga untuk diikuti meningkatnya energi, meningkatnya pangan segala macam itu, dan itu menunjukkan bahwa memang ada kesulitan ekonomi kita. Karena itu hitungan-hitungan yang sifatnya proyek-proyek pamer semacam proyek strategis nasional, lalu kendati itu dibiayai swasta misalnya, kan itu mesti juga diberi sinyal bahwa sangat mungkin proyek-proyek nasional itu dihentikan, dan aktivitas bisnis juga mulai diarahkan untuk membantu mereka yang tercecer selama proses penurunan daya beli ini. Jadi kelihatannya kita menunggu sebetulnya satu sinyal yang lebih kuat dari pemerintah bahwa pro rakyat itu betul-betul pro pada program yang real dihadapi oleh rakyat itu. Dan ini yang memungkinkan kita mulai membuat semacam sebetulnya pembedaan supaya kita belajar bahwa anggaran itu, APBN itu adalah batas dari ambisi itu. Jadi memaksa APBN untuk jadi energi proyek-proyek strategis itu artinya konyol. Itu nggak mengerti bahwa yang kita sebut sebagai penghematan itu harusnya datang dari kebijakan yang memang dari awal ingin berhemat untuk hal-hal yang lebih bersifat sosial, kan. Itu yang intinya kalau kita sebut bahwa pemerintahan Pak Jokowi itu berupaya untuk memamerkan legacy dalam hal-hal yang spektakuler yang harus dilihat oleh mata. Itu harus dibedakan dengan apa yang harusnya dibikin oleh Pak Prabowo hari ini, bahwa bagian-bagian yang spektakuler itu ya ditinggalkan aja. Buat apa kita pamer semacam showcase itu di depan toko kita, sementara barang yang ada di dalam case, di dalam meja pamer itu adalah barang-barang bekas, barang-barang yang sebenarnya udah kadaluarsa, kan. Jadi sekali lagi kebijakan publik itu bukan sekedar showcase, tetapi sesuatu yang betul-betul bisa menghasilkan harapan pada rakyat. Nah, sekarang kita masuk pada upaya untuk melihat setelah Pak Prabowo pulang dari luar negeri, kira-kira akan ada pidato semacam apa. Tentu pidato yang harus melanjutkan pidato sebelumnya, yaitu saya akan memimpin untuk rakyat Indonesia. Kira-kira itu yang harus kita tunggu nanti ketika beliau tiba di dalam negeri. Nah, dengan beban pemerintahan yang sangat berat seperti itu, APBN kita sangat cepat, kemudian menjadi ironis ketika kita menyaksikan kegiatan Wapres Fufu Fafa. Maksud saya kegiatan Wapres Gibran itu malah dia terus sibuk dengan belusukan. Ini pura-pura ngecek uji coba makan siang gratis, gitu. Kenapa saya sebut pura-pura? Karena padahal tujuannya kan kita tahu lah, hanya untuk muncul di media dan digoreng di media sosial. Ya, ditinggalkan Pak Presidennya, Pak Wapres tentu harus punya kegiatan, dan yang terlihat sebetulnya kamera ada di mana-mana untuk meliput beliau masuk keluar pasar atau mencek sesuatu di kampung-kampung, kan. Mulai terlihat lagi ada semacam sebut aja pencitraan pada Wapres, kan, atau kita memang mungkin tidak lagi melihat semacam sesuatu yang bermutu yang bisa dilakukan oleh Wapres itu, selain bertemu dengan rakyat lagi, menjanjikan sesuatu lagi seolah-olah masih tahap kampanye. Tapi kita membaca itu juga sebagai semacam kasih istilah agak nakal, mungkin curi start di dalam pencitraan. Jadi netizen mulai melihat bahwa ya mumpung presiden lagi di luar negeri, maka Wapres itu curi start untuk pamer-pamer, untuk belusukan segala macam. Tetapi sebetulnya konsep kita bernegara itu tidak memungkinkan, karena kedudukan wakil presiden adalah sekedar pengganti presiden ketika tidak secara ofisial ada di dalam pemerintahan. Harusnya juga mulai ada semacam pembagian kerja itu, bahwa presiden kalau di luar negeri atau bertugas sesuatu yang sifatnya mendesak, maka wakil presiden mungkin ya datang ke sekolah-sekolah, lihat bagaimana situasi anak-anak, mulai jadi guru misalnya untuk memberi semangat pada anak. Kan itu yang kita inginkan, supaya Wapres kita itu juga bisa jadi contoh. Tapi itu sekarang ilusi sebetulnya kalau kita lihat bagaimana kapasitas beliau itu tidak diasuh secara otentik, karena kita lihat bagaimana gerak-gerik Pak Wapres itu diikuti terus oleh kamera yang mungkin dipersiapkan untuk beliau itu, lalu ditampilkan bagian-bagian yang sifatnya seremonial aja. Seharusnya kita mendengarkan semacam uraian konseptual dari Wapres tentang masa depan generasi milenial, masa depan dari dunia olahraga kita misalnya, masa depan dari sistem pendidikan kita yang kemarin juga mendapat semacam kritik dari netizen. Nah, kelihatannya semua kesempatan yang disediakan sementara Pak Prabowo pergi itu tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang konseptual, untuk hal yang memungkinkan kita membaca bahwa arah kebijakan kita itu didalilkan berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan didasarkan sekedar oleh sudut kamera yang dipasang di mana-mana buat pasang Wapres. Jadi itu hal yang kita harus kasih kritik, supaya ketika terjadi pembagian tugas antara presiden dan wakil presiden, pengendalian pembangunan kalau itu dimandatkan pada wakil presiden juga harus diucapkan di dalam kapasitas dia sebagai sebagai orang nomor 2 di Indonesia yang mesti menerangkan arah kebijakan dari orang nomor 1, itu Presiden Prabowo. Jadi sekali lagi kita mau tunggu sebetulnya satu kegiatan yang lebih edukatif dari wakil presiden, dan bukan sekedar
showcasing atau pamer sesuatu. Baik, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen. Belum sebulan dilantik, Presiden Prabowo sudah membuat pernyataan yang menyakitkan dan menyedihkan. Ya. Lebih sedih lagi karena pernyataan itu dibuat di luar negeri, di Rio de Janeiro, Brazil, pada hari Senin 18 November 2024. Di tengah-tengah forum KTT G20, 20 negara-negara besar. Ya. Situ ada Amerika, Inggris, Meksiko, Kanada, dan seterusnya. Ya. Nah, di depan kepala-kepala negara itu, 20 kepala negara, ditambah dengan ratusan pengamat, ya, pernyataan itu dibuat. Ya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, itu diliput oleh media internasional, sehingga disaksikan oleh miliar manusia di dunia ini. Apa pernyataannya? Ya. Hunger and poverty is for us a real issue, a day-to-day matter. Ya. We also have 25% of our children going hungry every day. Yeah, I was elected on the issue of poverty and hunger. For country like Indonesia, to overcome poverty and hunger is a matter of vital national interest. Jadi lapar dan kemiskinan adalah persoalan nyata sehari-hari. Kami mempunyai 25% anak-anak yang lapar setiap hari. Saya dipilih di tengah-tengah kondisi kelaparan dan kemiskinan. Ya. Untuk negara kami, seperti Indonesia, mengatasi kemiskinan dan kelaparan adalah kepentingan nasional yang vital. Itu, saudara-saudara, diucapkan di depan forum internasional. Sampai para kepala negara itu yang lain terperangah, kaget. Nggak salah ini. Loh, kemarin-kemarin selama 10 tahun ini kami dengar justru presiden Anda sebelumnya itu sibuk nyari duit untuk bangun ibu kota baru. Sibuk buat kereta cepat Jakarta-Bandung. Sibuk dengan proyek-proyek mercusuar. Nggak pernah ngomong soal lapar, soal kemiskinan. Selalu yang dibilang bisa mengatasi, udah beres semua. Kami sekarang sedang membangun. Negara kami maju, itu terus yang kami dengar. Gitu kata salah satu kepala negara. Yang benar yang mana? Anda netizen percaya sama manusia sebelumnya itu yang 10 tahun kemarin memimpin, atau percaya kepada Presiden Prabowo? Ya. Jadi ini sangat mengejutkan, menyakitkan, dan menyedihkan. Ya. Terus dia itu, yang itu selama 10 tahun ngapain? Ngibulin, menipu rakyat. Ada komentar netizen,